jadi lu kehilangan kemampuan untuk memotivasi diri lu sendiri. Padahal itu penting banget. Lu gak jadi action, lu malah nonton konten motivasi lain. Jadi lu nyari-nyari ya cara-cara lain lah yang lebih bagus. Udah produktif banget nih gua. Padahal kalau lu lihat lagi, ya lu gak ngapa-ngapain bro. Lu cuman nonton-nonton aja. Lu pernah bertanya-tanya gak sih? Apa sebenarnya konten self-improvement itu benar-benar membantu lu? Atau jangan-jangan itu malah menghambat perkembangan lu? Setelah lu nonton konten self-improvement, lu merasa terinspirasi, semangat nih, lu siap untuk berubah. Tapi ternyata gak terjadi apa-apa tuh. Nah, gimana kalau ternyata sebenarnya konten self-improvement itu malah menghambat perkembangan lu? Kita harus bicara. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Ian. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kalau konten self-improvement itu bisa jadi hal yang buruk bagi lo. Oke, jadi pertama coba kita bahas dulu deh. Kenapa konten self-improvement itu bisa buruk bagi lo? Yang pertama, itu ada hubungannya dengan dopamin dan cara kerja otak. Jadi ada penelitian kemarin nih yang menceritakan kalau ternyata saat lo belajar hal-hal baru, itu otak lo akan mengeluarkan hormon yang namanya dopamin. Dopamin itu hormon yang memberikan lu rasa puas, rasa bahagia. Jadi sebenarnya kalau lu nonton konten-konten motivasi, itu lu belum ngapa-ngapain aja, itu otak lu udah merasa memberikan lu rasa bahagia gitu loh. Jadi lu ngerasa kayak, wah seneng nih gua nonton. Dan akhirnya gara-gara itu ya lu nonton-nonton aja terus dan lu nggak ngapa-ngapain nih. Nah, yang kedua, itu ada hubungannya dengan menunda yang lu rasa produktif. Jadi gini bro, lu pernah nggak, lu udah nonton konten motivasional, lu udah baca-baca banyak buku, lu udah buat plan dari A sampai Z, dan akhirnya lu ngerasa, wah hari ini udah produktif banget nih gua. Padahal kalau lu lihat lagi, ya lu nggak ngapa-ngapain bro, lu cuman nonton-nonton aja, lu cuman baca-baca buku, lu cuman nulis-nulis, tapi lu nggak membuat perubahan apapun nih ke dalam hidup lu. Nah, ini yang namanya menunda produktif. Jadi lu di sana-sana aja, lu merasa dengan mengonsumsi konten-konten motivasional itu lu udah membuat hidup lu lebih baik. Padahal enggak. Nah, dan yang ketiga, kalau misalnya lu terlalu sering mengonsumsi konten-konten motivasional, ini juga bisa membuat lu ketergantungan nih sama hal itu. Jadi lu kalau abis nonton, pastinya lu merasa semangat nih. Nah, tapi cepat atau lambat, itu semangat itu pasti hilang. Nah, dan begitu lu ngilang, ya lu harus nonton lagi, bro. Jadi lu kehilangan kemampuan untuk memotivasi diri lu sendiri. Padahal itu penting banget. Karena ya kan nggak mungkin lu dikit-dikit nonton. Ya akhirnya lu nggak bisa buat perubahan yang berarti di dalam hidup lu. Nah, dan yang keempat, ini ada hubungannya dengan janji-janji yang diberikan dalam konten-konten yang lu nonton nih. Jadi biasanya ya di konten-konten self-improvement dan motivasi itu, mereka memberikan solusi yang mudah, padahal permasalahannya kompleks banget nih. Sebenarnya ya nggak segampang itu juga bro hidup ini. Nah, jadi ketika lu abis nonton, lu merasa, wih, gue bisa nih ngelakuin hal ini, gue bisa. Nah, tapi begitu lu coba praktekkan, ternyata hidup nggak segampang itu Ferguson. Jadi pasti di tengah jalan, lu pasti menemui hambatan. Pasti ada masalah-masalah yang datang. Dan ketika masalah-masalah itu datang dan nggak sesuai dengan ekspektasi yang sebelumnya lu punya gitu loh. Ya lu merasa, wah berarti cara tadi salah nih. Akhirnya lu nggak jadi action, lu malah nonton konten motivasi lain. Jadi lu nyari-nyari ya cara-cara lain lah yang lebih bagus. Padahal sebenarnya cara yang benar-benar 100% bagus itu yang nggak ada. Jadi gimana caranya lu bisa lepas dari lingkaran setan ini? Jadi lu harus nonton konten motivasi, terus udah merasa nggak termotivasi, terus lu nonton lagi. Nah, jadi yang pertama-tama, lu harus bangun dulu, lu harus sadar dari ilusi ini. Kalau ternyata konten motivasi itu bukan jawaban dari segalanya. Jadi lu harus sadar, kalau nonton konten motivasi itu bukan berarti lu udah buat progres, bukan berarti lu udah membuat perubahan yang berarti. Karena ujung-ujungnya, ya kalau lu mau ada perubahan, ya lu harus bertindak. Nah, nomor 2, lu harus gantikan motivasi itu dengan disiplin.
Karena inspirasi dan motivasi itu ya nggak bisa diandalkan. Mereka itu datang dan pergi. Yang bisa diandalkan itu cuman disiplin dan tekad. Jadi lu pokoknya setiap kali lu nonton konten motivasi, lu harus langsung cari satu hal yang bisa lu lakukan saat itu juga. Jadi lu cari apa aja sekecil mungkin, mau sekecil apapun itu lebih bagus daripada lu nonton 10 konten motivasi lainnya. Tentuin target kecil yang realistis, dan lu harus lakuin itu setiap harinya. Nggak bisa dinego-nego lagi. Yang ketiga, di sini lu juga harus sadar kalau kadang-kadang lu itu bakal mundur nih, lu bakal hilang kekuatannya, karena itu lu harus punya support system juga. Jadi lu untuk hal-hal, kalau misal lu ada target, ada perubahan yang mau lu lakukan, lu harus langsung kasih tahu ke teman-teman lu, kasih tahu ke orang-orang terdekat lu. Jadi mereka juga bisa bantu ngingetin lu. Dan lagian juga kalau misal lu udah ngomong, ya lu malu juga kali kalau lu nggak lakukan jadinya. Kalau misalnya mereka tiba-tiba nanyain, ya lu jadi kepikiran dong. Nah, dan yang terpenting juga, di sini lu harus tracking tiap harinya. Untuk semua langkah yang udah lu ambil, lu harus catat, lu harus tulis. Biar lu tahu juga, lu udah sampai mana. Biar lu nggak cuman merasa lu udah maju, padahal ternyata lu masih jalan di tempat aja. Nah, dan yang keempat, ini yang paling penting nih. Di sini lu harus sadar, kalau untuk perubahan itu pasti menyakitkan. Pasti ada hambatan, pasti ada tantangan-tantangan yang lu gak sadarin sebelumnya. Dan ya itu normal, lu pasti merasa gak nyaman. Kalau misalnya lu merasa nyaman-nyaman aja, nah itu berarti lu salah, berarti lu gak berkembang. Lu harus bisa untuk bangun pagi nih, walaupun lu bener-bener lelah. Lu harus bisa untuk menolak ajakan temen lu party, walaupun lu bener-bener mau pergi. Karena kesuksesan itu dibangun bukan dari kenyamanan, tapi dari tekad dan tindakan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, apakah konten motivasi itu benar-benar menghambat lu? Ya sebenarnya nggak juga sih. Karena di sini konten motivasinya itu nggak salah. Yang salah itu attitude lu terhadap konten yang lu nonton. Lu merasa kalau hal itu akan membantu lu. Padahal sebenarnya yang bisa membantu lu itu cuman tindakan nyata. Lu nggak bakal bisa jago main bola kalau cuma nontonin orang main bola aja. Kalau lu cuma baca-baca buku mengenai cara mendang, cara oper dan sebagainya, lu harus ke lapangan, lu harus jatuh, lu harus kena hujan untuk bisa benar-benar jago main bola nih. Dan hidup pasti akan menarik kamu turun. Hidup pasti akan membuat kamu merasa menderita. Dan jujur aja, kalau misalnya lu nonton konten motivasi lain, mungkin mereka bilang nih, kalau lu pasti bisa. Dan gue mau jujur aja, kalau mungkin aja lu nggak bisa nih bro, gue ngomong aja. Kalau misal lu tetap seperti ini, lu nggak akan bisa. Tapi, apakah lu mau untuk membuktikan kepada gue kalau sebenarnya lu itu bisa? Apakah lu mau untuk bekerja keras dan mengambil tindakan nyata? Buktikan. Ambil tindakan nyata hari ini juga dan tulis di kolom komentar. Gue tunggu untuk cerita sukses dari lu. Oke. Jadi sudah cukup sekian aja gue cerita mengenai konten motivasi ini. Jadi kalau misalnya lu rasa konten ini membantu, boleh dong lu sharing ke teman-teman yang lu rasa butuh nih untuk hal ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Makasih.